Alhamdulillah, Alhamdulillahil jawadil karim, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qa'ilaha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibahu wa khaliluhu arsalallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kami yang berada di masjid ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, kami masih diberikan kemampuan, masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in pada akhir zaman. Hati berwasiat kepada para jamaah sekalian dan khususnya kepada diri pribadi hati. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sesuai dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun indahum wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ciri-cirinya, apabila disebut nama Allah maka akan bergetarlah hatinya. Ketika diperdengarkan suara azan maka segeralah bergegas. Apalagi ini adalah hari Jumat, sesuai dengan firman Allah Al-Jumat, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surat Al-Jumat ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berarti ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka segeralah menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Bergegaslah dengan pakaian yang rapi, diawali dengan sunnah, yaitu mandi, berpakaian yang rapi, yang bersih, untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Dan tinggalkan semua jual beli, tinggalkan perdagangan, tinggalkan perkantoran, tinggalkan urusan dunia, yaitu untuk cari ridho Allah, melaksanakan sholat Jumat. Maka
Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita mengingatkan agar ada keseimbangan dengan kita dikelabui terus oleh urusan dunia. Kita dikelabui terus oleh urusan-urusan yang sesungguhnya setan akan membisikkan kita bahwa untuk urusan ke akhirat diduakan. Insya Allah apabila kita selalu ingat pada Allah, Allah akan selalu memberikan hidayah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dunia ini Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan yang tinggi dan yang rendah. Allah ciptakan yang kaya dan yang miskin. Allah ciptakan yang mulia dan yang ada yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Kemudian juga Allah ciptakan untuk yang lebih kecil ada proton dan neutron, dan ada kromosom X dan ada kromosom Y. Sesungguhnya itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membuat manusia kaya semua atau miskin adalah mungkin kehendak Allah. Kita tidak mampu untuk menghilangkan kemiskinan, dan kita tidak mampu menghilangkan daripada orang-orang yang tentunya kurang beruntung di dunia. Bahkan kita tidak perintahkan untuk menghilangkan kemiskinan. Kita hanya diperintahkan memiliki empati kepada mereka, mereka yang mampu, mereka yang berkelebihan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa mis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang ditunatkannya hatinya untuk kemerdekaan hamba cahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Taubah ayat 60. Sedekah itu ada dua macam. Sedekah wajib yang disebut dengan zakat, sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut di atas, dan sedekah sunnah. Tentunya sedekah wajib adalah sedekah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta lebih nisab dalam waktu mencapai 1 haul atau 1 hijriah. Apabila seseorang memiliki harta melebihi nisab dalam 1 tahun, maka harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Apabila tidak, maka akan mendapat dosa yang besar. Adapun sedekah sunnah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Hukumnya sunnah, jika dikerjakan maka ia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka pelakunya pun tidak berdosa. Lain dengan zakat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, semestinya seseorang membelanjakan hartanya untuk 3 hal. Ketika kita memiliki harta dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki, yang tentunya ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah hartanya untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya, tempat tinggal. Dan jangan sampai orang muslim membiarkan dirinya dan keluarganya
berada di ambang kehancuran. Kemudian yang kedua, harta seseorang digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti orang fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Janganlah pelit, janganlah kikir, janganlah medit kepada orang lain. Ingatlah, pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Orang yang suka membantu orang lain sudah pasti akan dibantu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, tujuan bersedekah bukan harta, bukan hanya dibantu orang lain, akan tetapi tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah dan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, semestinya sebagian harta yang kita miliki adalah untuk kemaslahatan umat, seperti membangun masjid, mushola, pesantren, madrasah, jalan untuk umum, dan lain sebagainya, termasuk kotak amal yang sering kita lihat, diedarkan di masjid. Maka Anda sudah benar dan pantas harus melawan harta. Artinya membelanjakan harta sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadilah orang yang dermawan, dan orang yang dermawan tidak mesti harus kaya terlebih dahulu. Artinya jangan jadi orang pelit. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi pada para manusia yang lainnya, dan dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Dan sebaliknya, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Janganlah takut menjadi miskin ketika kita bersedekah. Janganlah takut menjadi sengsara ketika kita berinfak ke jalan yang benar. Walaupun sedikit, tetapi itulah yang menolong kita nanti di akhirat. Itulah yang menolong kita nanti di alam kubur, yang menolong kita nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia, dan bahkan yang dari kubur. Ya Allah, bangkitkan aku hanya cuma 1 menit saja ya Allah, hanya untuk bersedekah. Itulah kira-kira orang yang meninggal ingin kembali hanya 1 menit saja untuk bersedekah. Oleh karena itu, para hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa setiap hari ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqo khalaqo wa a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak dan bersedekah diganti, dan berikanlah bagi orang-orang yang menahan atau pelit adalah kehancuran. Hadis riwayat Ahmad. Yakinlah para jamaah sekalian, akan ada ganti dari semua yang telah Anda infakkan dan sedekahkan. Yakinlah bahwa ketika kita memberikan seikhlas kita, walaupun mungkin cuma 1.000 rupiah, walaupun mungkin cuma 2.000 rupiah, tetapi apabila kita dengan ikhlas, Allah akan menggantinya 1.000, bahkan sampai 7, bahkan sampai beribu-ribu kali lipat yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tetapi sebaliknya, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuk di sini adalah sebaliknya, jika Anda kikir, pelit, menggenggam, tidak mau mengeluarkan, seolah-olah bahwa harta itu adalah
atas jerih keringatnya dari pagi hingga malam. Jadi itu adalah hak saya untuk mengeluarkannya. Ingat bahwa Allah memberikan rezeki. Allah adalah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan kasih dan sayang pada setiap hamba-hambanya. Maka Allah juga adalah maha berkehendak kepada siapa orang yang dikehendaki diberikan rezeki yang datangnya tiba-tiba, yang tidak disangka-sangka, bahkan irasional, yang tidak diduga-duga. Tahu-tahu mendapat rezeki. Mungkin juga terjadi pada para jamaah sekalian. Itu adalah hasil dari amal ibadah atau infak sedekah Bapak-Bapak sekalian, yang mungkin kita sudah tidak mengingat-ingat lagi, tetapi para malaikat memberikannya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, dengan kita pelit, maka sifat pelit itu akan menghancurkan, bisa bermakna hakiki, yaitu hartanya menjadi rusak. Kalau kita berdagang sering ditipu, hartanya hilang, dicuri orang atau yang lainnya. Bahkan di samping itu menghancurkan juga bersifat maknawi, artinya harta itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan. Semoga kita termasuk orang-orang yang setiap hari memberikan infak dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada rumah Allah, sehingga kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya adakumul maut fayaqula rabba laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu akum minas shalihin wa la yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alani minallahi wa iyyakum minal munfiqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan jalilan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ma tasat alaihi bidari wa udhum bi khamayt. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduri jum'atin wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدوسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وحين في شجرة الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم. ولذكر الله